Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kejahatan Kita. Saudara, orang biasanya dipandang jahat ketika melakukan perbuatan melanggar hukum seperti membunuh, mencuri, menjadi pengedar narkoba, dan yang sejenisnya. Sejatinya, standar kejahatan di mata Tuhan adalah ketika kita tidak melakukan apa yang Dia ingini. Maka kalau kita dengan rendah hati mau memeriksa diri kita, pasti akan masih banyak ditemukan kejahatan dalam diri kita. Itulah sebabnya Tuhan ingin agar kita memperhatikan kegagalan bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju negeri yang dijanjikan oleh Allah, yaitu tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Susu berbicara mengenai kemakmuran peternakan, madu bicara mengenai kemakmuran pertanian. Jadi, bicara mengenai susu dan madu itu bicara mengenai kelimpahan hidup, yang mana sangat jauh berbeda dengan keadaan mereka pada waktu di Mesir sebagai budak, di mana tidak ada kemerdekaan, tertindas, waktu, hidup, tenaga, semua dikuasai dan dimiliki oleh bangsa Mesir. Allah melepaskan mereka dengan 10 tulah, hal yang tidak pernah terjadi dalam sejarah kehidupan. Tidak heran kalau bangsa-bangsa Kanaan menjadi takut jika mereka mendengar Allah orang Israel yang kuat itu. Apalagi Allah juga menunjukkan keperkasaannya, pembelaannya, kesetiaannya di depan mata mereka. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan mengadakan keajaiban dengan membelah atau mengeringkan laut Teberau. Mereka juga menyaksikan bagaimana Allah hadir di Sinai dengan guruh halilintar yang mengerikan, sehingga mereka semua gemetar. Tetapi sungguh pun demikian, kata firman Tuhan, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka. Kenapa? Karena mereka jahat. Akibatnya mereka ditewaskan di padang gurun. Kasih Tuhan terhadap bangsa Israel itu tidak diragukan. Betapa begitu sayangnya Tuhan kepada mereka. Tuhan hadir dalam keperkasaan yang begitu hebat menyayangi bangsa itu. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Demikianlah Allah tidak menghendaki seorang pun dari bangsa Israel yang tidak sampai ke tanah Kanaan. Tetapi mereka jahat di mata Tuhan. Bukannya bersyukur, sebaliknya justru bersungut-sungut dan tanpa sadar menyalahkan Tuhan. Mereka tidak berkenan karena mereka tidak dengar-dengaran, tidak tahu diri, tidak tahu budi, tidak tahu berterima kasih, bahkan memberontak. Maka Tuhan menewaskan mereka di padang gurun. Semua ini telah terjadi. Ini bukan dongeng saudara, bukan cerita fiksi. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah diperbuat bangsa Israel.
Setan itu selalu menipu kita, sehingga kita menganggap enteng bahwa kejahatan kita itu tidak membahayakan. Jangan berpikir kejahatan kita tidak akan mencelakai kita. Jangan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 11 kembali dituliskan, semuanya ini telah menimpa mereka, bangsa Israel maksudnya, sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir ini telah tiba. Oh, ini pesan serius dan luar biasa. Kalau mau jujur, sebagian kita masih melakukan kejahatan di mata Tuhan. Celaka memang belum kita alami, karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Maka jangan seperti itu terus. Kalau firman-Nya berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tetapi ingat, Tuhan juga tidak akan mengubah aturan atau tatanannya. Artinya, kalau kita taat, maka berkat dan rahmat. Tapi kalau tidak taat, ya celaka, laknat, saudara. Kalau sekarang kita merasa seakan-akan keadaan kita aman-aman saja, kita termasuk orang yang menganggap Tuhan lalai atau Tuhan main-main dengan menciptakan kehidupan ini. Mazmur 73 mengatakan orang jahat, orang fasik itu malah gemuk, sehat, senang selamanya. Artinya tidak pernah mengalami kesulitan. Selamanya di sini maksudnya waktu di bumi atau hanya untuk sementara waktu. Sebaliknya, pemazmur yang hidupnya sungguh-sungguh memperhatikan firman malah seperti kena tulah, seperti kena hukuman atau mendapat pukulan. Saudara, Tuhan tidak pernah main-main. Semua ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam tatanan Allah. Semua ada perhitungannya. Ini mengerikan. Maka sudah saatnya firman Tuhan disampaikan kepada orang-orang dewasa. Bukan seperti beberapa puluh tahun lalu ketika gereja baru mengalami kebangunan rohani, di mana kita bisa sampaikan bahwa Allah itu baik, sungguh baik, sangat baik. Allah itu memberkati, Allah itu menyertai. Dia gembala yang baik, melindungi, menjaga. Oh, itu benar dan tetap, saudara. Tapi hari ini kita juga harus mengajarkan bahwa ada domba yang sesat. Maka kalau sampai tidak balik, domba itu akan terhilang selamanya. Tuhan itu penuh kasih, betul, tetapi Dia juga adil. Harus diajarkan bahwa Tuhan juga bisa berkata tegas, "Aku tidak kenal kamu, enyahlah dari hadapanku." Dan kalau Tuhan hari ini peringatkan kita, itu pun demi kebaikan kita, karena Tuhan mengasihi kita. Saudara, kita itu sering tidak tahu bagaimana menyayangi diri kita sendiri dengan benar. Kita sering masih menyayangi diri kita dengan cara yang salah. Kapan? Yaitu ketika kita memuaskan apa yang menjadi kepuasan-kepuasan kita tanpa memperhatikan standar kebenaran dan kesucian Tuhan. Itulah kejahatan kita. Dengan demikian, sejatinya kita sedang mencelakai diri kita sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
kasih.